Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi الذين جاءوا من بعده وعلمنا بالإحسان. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya di malam yang kedua. Dan bulan ini bagi umat Islam khususnya di Aceh identik dengan bulan peringatan Maulid Nabi yang kita peringati dalam durasi waktu yang panjang. 3 bulan tepatnya, terhitung dari 12 Rabiul Awal sampai dengan 10 Jumadil Akhir. Hitungan bulannya ada 4, tetapi jumlah harinya hanya 3 bulan. 90 hari, lebih kurang. Dan ada beberapa catatan penting yang harus kita ulang-ulang dalam rangkaian watawasau bil haqq watawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan pada kebaikan dan mengingatkan pada kesabaran. Catatan yang pertama, pentingnya memahami sejarah. Dalam Islam, Al-Quran sebagai salah satu di antara 2 sumber hukum naqli, sebagai kitab suci, itu memuat kandungannya 2/3 adalah sejarah. Saking pentingnya sejarah. Lalu ada banyak ayat-ayat hukum yang untuk memahaminya juga memerlukan catatan sejarah. Ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sejarah. Ketika kita tidak pelajari asbabun nuzul dan sejarahnya, terjebaklah sebagian orang, bahkan mubaligh, bahkan yang pendidikannya tinggi sampai strata 3, salah di dalam menafsirkan ayat, dan itu sangat fatal. Salah satu yang paling sering terjadi kesalahan ketika menjadikan ayat surat Al-Baqarah, Al-fitnatu asyaddu minal qatli, sebagai dalil larangan untuk memfitnah. Padahal fitnah di situ secara bahasa tidak berhubungan sama sekali dengan fitnah yang kita pahami, sebab fitnah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arabnya disebut dengan namimah. Dan asbabun nuzulnya tidak berbicara tentang fitnah yang kita maksud, melainkan tentang siksaan dari orang Quraisy kepada Nabi dan umat Islam yang menyebabkan beliau dan para sahabat terpaksa hijrah ke Mekah. Atau ayat yang lain tentang taklif, saat ada sebagian di antara sahabat, kerabat, dan handai tolan kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah tertentu, lalu kita datang bertakziah, melayat, memberikan motivasi, sering terucap sebuah ayat, netaba, kalau di Aceh besar, netaba, nyogo uji oleh Allah karena dan mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita mengutip ayat tersebut, seolah-olah ayat ini berbicara tentang beban kehidupan. Padahal ayat ini tidak sama sekali terkait dengan beban kehidupan.
Bila ke sana kita seret ayatnya, maka yakinlah ayat ini sangat-sangat salah dalam kehidupan, karena kenyataannya ada banyak kasus orang yang mengambil langkah ekstrim, bunuh diri, bahkan membunuh anggota keluarganya bersama-sama karena tekanan beban kehidupan. Lalu bagaimana mungkin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Ternyata ayat ini bukan tentang beban kehidupan, melainkan tentang beban syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di dalam syariat kecuali sebatas kemampuan. Misalnya, salat maghrib ini fardu, dan salah satu rukun salat fardu adalah berdiri. Tapi tidak semua orang sanggup untuk berdiri melaksanakan sholat. Maka dalam kondisi demikianlah ketika orang ini bertanya, Pak Ustadz, Tengku, ini udah datang waktu maghrib, saya mau sholat tapi tidak sanggup berdiri. Saat itu kita kutip ayatnya, Hanapuku, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di dalam syariat kecuali sebatas kemampuan. Memang salah satu rukun sholat fardu berdiri. Tapi kalau Bapak tidak sanggup berdiri, silahkan sholat sambil duduk. Datang bulan Ramadan, wajib berpuasa. Datanglah seorang warga bertanya, Tengku, Ustadz, ini sudah bulan Ramadan. Iya Pak, ada masalah apa? Itulah saya beberapa waktu yang lalu divonis oleh dokter ada gangguan MAH. Dan untuk mengatasinya, saya disarankan untuk makan setiap 4 jam sekali. Ini bagaimana sudah masuk bulan Ramadan. Baru dikutip ayat tersebut, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, kalau memang itu sudah saran dokter, coba dulu konsultasi dengan dokter yang lain, cari second opinion, pendapat yang kedua. Kalau memang sudah sepakat, ya, nggak apa-apa. Bapak ganti saja dengan bayar fidyah, dan nanti bila panjang umur, sehat kembali, wajib untuk diqadha. Tapi karena tidak kita baca asbabun nuzul, tidak kita baca tafsirnya, akhirnya ayat-ayat ini dipelesetkan dalam tanda kutip secara sengaja untuk beban-beban kehidupan. Menyampaikan cerita, anak musibah berusaha tengkui pok lima to ka abihum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan kau mau bawa gimana wus'aha. Ini contoh bahwa ayat Al-Quran sekalipun memerlukan pendekatan sejarah untuk memahaminya. Maka bulan Maulid ini ada catatan sejarah yang patut kita luruskan kembali. Salah satunya adalah tentang keseragaman pendapat masyarakat bahwa Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ini bukan perkara yang sangat esensial, yang sangat penting, tetapi ilmu pengetahuan harus diberitahukan. Karena boleh jadi kawan-kawan kita, kerabat kita ini akan berhadapan dengan orang yang mendapatkan referensi yang benar. Nanti mereka justru disalahkan. Karena kita sedari kecil belum lahir sudah tahu bahwa Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Tiba-tiba ada yang menyampaikan berbeda dan orang yang menyampaikan ini punya referensi. Apa yang terjadi? Kita akan menyalahkan orang tersebut berikut dengan referensinya. Dan itu sudah sering terjadi. Salah satu contoh analoginya. Suatu ketika, sekitar 2008 yang lalu, saya baru pulang dari Mesir 2005. Di kampung saya itu di Masjid Lamrabo diadakan peringatan Maulid Nabi. Diundanglah seorang penceramah mubaligh yang sangat populer di Aceh. Baru 15 menit beliau berceramah, saya terpaksa permisi. Ditanya oleh pemukim, "Om keratan itu?" Saya jawab, "Oh maaf pemukim. Nyo peh lembut." Saya oleh bilangnya kepekan.
Tengku yang ceramah ini menyampaikan dalam orasinya, dalam ceramah tausiahnya, mak-mak yang tua, ayah-ayah yang mubat, benar tepu lewat dan nyan krung nil yang ide di negro Yaman, krung nil ide di negro Yaman. Saya sampaikan ke pemukim, pemukim, saya baru 3 tahun pulang dari Mesir, dan terakhir saya perhatikan Sungai Nil itu di negara Mesir di benua Afrika. Nyo pegah di tengku yang ceramahnya Sungai Nil rupaji di negara Yaman. Kubenan panyangkrung pinah dari negara Mesir Yaman dari benua Afrika ke benua Asia. Han itu apa pegah balik. Maka menyelenduk itu nih pikir lu ngempung ke betul. Jadi saya harus keluar dari majelis ini supaya nanti saya bisa buat pembelaan diri kalau ada yang menggugat. Ini contoh sederhana. Ada kesalahan geografi. Dan itu juga terjadi diulang-ulang. Di dalam ada lagu kasidah itu diputar setiap petang di radio Baitur Rahman. Mungkin sampai sekarang masih diputar. Ada sebuah lagu yang kira-kira baitnya itu. Bukit Tursina di Nanggroyaman, tempat mainan Adam dan Hawa. Bayangkan Bukit Tursina di Nagroyaman. Benar Krung Nil Nagroyamannya Tursina Nagroyaman. Bandu pinah Yaman lebihnya. Bayangkan itu diputar setiap sore, didengarkan oleh ibu hamil, didengarkan oleh bayi yang baru lahir berulang-ulang sampai mereka masuk sekolah. Ketika belajar di sekolah, oleh gurunya memberitahukan, anak-anak di mana letak Bukit Tursina, anak yang baru lahir ini, yang baru masuk sekolah menjawab, di Nagroyaman. Salah. Masa salah, Bu? Saya dari kecil dengar setiap petang diulang-ulang setiap hari, Bukit Tursina di Nagroyaman, tempat mainan Adam dan Hawa. Itu diulang-ulang sehingga dianggap sebagai kebenaran mutlak. Nauzubillah. Ini contohnya, itu disiarkan berulang-ulang dari radio Baitur Rahman. Ada yang salahnya itu secara akidah. Itu justru oleh grup musik gambus nasional. Entah Nasidaria atau apa itu yang dari nasional. Ada salah satu bait lagunya itu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya selain Allah. Jadi seharusnya melainkan hanya Allah. Tapi ketika dinafikan nafi, maka dia menjadi isbat. Artinya ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu diulang-ulang. Itu belum lagi yang kesalahan logika. Seperti dalam lagunya Bang Rafli. Dalam syuruga namun hayati, tempat mesuci Adam dan Hawa. Suatu meja pimon hayati, terbuka kunci pintu syuruga. Mon hayati dalam syuruga. Syuruga mengunci. Untuk paha kunci, paha pimon. Makan pencuri di medan mongan. Ini contoh-contoh sederhana. Betapa kita tidak peduli untuk hal-hal kecil seperti ini, padahal itu terus diulang-ulang, sehingga nanti akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka demikian pula kasusnya tentang sejarah Maulid Nabi ini. Yang kita tahu hanya 12. Anehnya, di pesantren, rata-rata penceramah Maulid itu dari pesantren. Jarang sekali dari kampus. Rata-rata dari pesantren. Di pesantren ini, di daerah-daerah, rata-rata referensi kitab sejarahnya adalah kitab Nurul Yaqin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Qudari Bek, ulama sejarah kontemporer di Mesir, yang untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu merujuk ke ringkasannya, Khulasatu Nuril Yaqin. Kawan-kawan di pesantren menyebutnya kitab Khulasah, kitab ringkasan dari kitab Nurul Yaqin. Nah, di dalam kitab Nurul Yaqin yang menjadi referensi ini, justru tidak pernah disebut Nabi lahir tanggal 12. Nabi hanya disebutkan satu versi saja, berdasarkan tahqiq Syekh Mahmud Pasha Al-Falaki, lahir Nabi itu hari Senin, tahun terjadinya peristiwa tentara bergajah di tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi tidak pernah disampaikan. Celakanya yang tahu tidak berani menyampaikan.
takut nanti dianggap kontroversi. Ada janji ada pegang betul. Betul langsung kontroversi. Tanggal 9. Kalaulah setelah informasi ini kita dapat, lalu menjelang Maulid nanti tanggal 9 kita buat kenduri di rumah. Atau ada rapat tim nasah. Muncul pertanyaan, nyepa janta pegat kenduri mulu. Salah seorang di antara kita yang hadir usulkan, Pak Geci, rupanya setelah kami belajar dengar-dengar tausiah, Nabi bukan lahir tanggal 12, tetapi yang akuratnya itu tanggal 9. Nyo tanggal tikureng tak pegat. Langsung digugat. Nyempak ke dengar. Mbak pengajian di Masjid Al-Hidayah berada. So semua buat. Tengku cokeng. Oh Wahabi. Dia saya kembali ke Wahabi ini. Tidak diterima usulan. Ngotot beliau ini ingin melaksanakan sendiri di rumah di tanggal 9. Diundanglah Geci, Tengku Imam, Tuhaput, kerabat, Handetolan. Nyo Tengku, tanggai cikureng Rabiul Awalnya langkah rumah. Pun acara. Acara kenduri ucu. Kenduri pun. Kenduri ke panghule. Ule tau adanya. Hai ke panghule adanya Rasulullah. Tanggal 12 nanti. Nah menariknya. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal menurut kesimpulan umum. Dipercepat 3 hari yang ada referensinya tidak boleh. Tetapi ditunda sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan ada yang 4 bulan tidak ada yang menggugat. Ini ketidakadilan kita di dalam praktek ilmu. Nabi lahir tanggal 9, itu yang disebut di dalam kitab Nurul Yaqin. Barulah saat kita perluas wawasan ke dalam referensi yang berbeda. Misalnya kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, yang dari India tersebut. Baru di situ beliau memberikan tambahan keterangan. Pendapat yang masyhur, yang populer, menyatakan Nabi lahir tanggal 12. Tetapi yang akurat, sesuai dengan yang diteliti ulang oleh Syekh Mahmud Pasha Al-Falaki adalah tanggal 9. Demikian pula dalam kitab Sirah Nabawiyah Imam Ibnu Hisham dan beberapa kitab yang lain. Kenapa? Karena Nabi jangankan menyebut tanggal, bulan pun tidak pernah beliau sebut. Beliau hanya menyebut hari. Maka dalam hadis sahih riwayat Abi Qatadah, ketika ditanya kepada beliau tentang fadilah puasa sunat di hari-hari tertentu, sampai pada penjelasan puasa sunat di hari Senin, ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa kita puasa sunat hari Senin? Apa jawaban Nabi? Amma yaumul itsnaini, adapun hari Senin, fadzaka yaumun wulidtu fihi, maka itu adalah hari kelahiranku. Wa unzila alayya fihi, dan diturunkan wahyu Al-Quran kepadaku. Au ub'atsu fihi, atau aku dilantik pada hari tersebut. Nabi menyebutkan kelahiran beliau hari Senin. Maka saat diteliti ulang dalam sejarah, merujuk ke tanggal Masehi, Nabi lahir tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ketika diteliti ulang, tidak ada tanggal 12 di hari Seninnya. Yang ada 12 di hari Kamis. Justru hari Seninnya adalah di tanggal 9. Maka kita sampaikan ini untuk memperkaya wawasan agar tidak terkejut saat bertemu dengan orang-orang yang menyampaikan informasi. Kan tanggal 12, tanggal syukuring lahir Nabi. Hanya ada yang pakai dengan karena bahkan nah kamu dengar malam Selasa kau ikut. Betul, nah aku pegang tanggal syukuring. Maka tidak lagi terkejut. Ini tentang fakta sejarah. Yang kedua, itu baru tentang penanggalan. Karena belajar sejarah itu ada peristiwa, ada waktu, ada tempat, ada tokoh, dan nanti ada hikmah dari kajiannya. Yang kedua, pelakunya berulang-ulang bahkan sampai sekarang. Dan saya yakin nanti di bulan Maulid yang akan datang, pada peringatan Maulid yang akan datang, masih tetap ada penceramah dan mubalik yang menyampaikan informasi bahwa
bidan kelahiran Nabi itu adalah Asyah dengan Maryam. Yang tang hitam piuro kiamat macam diulang-ulang. Asyah dengan Maryam. Padahal Asyah itu istri Fir'aun. Maryam itu ibu Nabi Isa alaihi salam. Asyah sudah meninggal 4.000 tahun sebelum Muhammad lahir. 2000 tahun lebih sebelum Muhammad lahir. Sekarang sudah 4.000 tahun. Sedangkan Maryam sudah wafat hampir 600 tahun, 560 sampai 570 tahun sebelum Muhammad lahir. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang yang sudah meninggal membidani kelahiran orang yang hidup? Secara logika dulu. Andai kata orang yang sudah meninggal masih buka praktek kebidanan, sungguh bidan-bidan yang sekarang tidak laku. Aku udah jawab bidan berusaha. Mengapa bidan senior minta? Oh kita berdalih, tapi ini kan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah ingin berikan keistimewaan, tidak perlu bidan. Toh Maryam melahirkan tidak ada bidan. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ وَقَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. Rasa sakit dorongan ingin melahirkan mendorong Maryam untuk berjalan ke bawah sebatang pohon kurma. Waqalat, dan beliau berucap sambil mengeluh, ya laitani mittu qabla hadha. Kenapa tidak aku mati saja sebelum peristiwa ini terjadi? Wa kuntu nasyam mansiyya, dan aku dilupakan oleh orang seluruhnya. Wa nadaha min tahtiha alla takhafi qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki birijliki tusaqit alayki rutaban janiyya. Tiba-tiba ada suara yang menyeru, wahai Maryam, jangan takut, sudah Allah jadikan di bawahmu ada air yang mengalir, hentakkan sedikit kakimu, maka kurma-kurma yang segar akan jatuh berguguran. Lahir bayi beliau tanpa bidan. Kenapa tidak? Nabi lahir tanpa bidan. Oh, perlu ada bidan juga. Oke lah, ada bidan, diistimewakan oleh Allah. Dengan bidannya Asyah dan Maryam. Pertanyaannya, dalilnya apa? Yang menyatakan Asyah dengan Maryam jadi bidan itu, referensinya apa? Saya berhadapan dengan orang-orang yang menggugat begini. Maka jid mentang nengku lebih kehormatan lah Allah. Nabi lahi bidan ya Asyah dengan Maryam. Jid sah-sah saja. Pertanyaan saya, Anda baca di mana? Nyan baru sengap. Alih teduh, alih tedong. Kok dia sengap? Tidak lagi menjawab. Rata-rata menjadikan referensinya bait-bait di dalam kitab Maulid Barzanji yang bunyinya wa hadarat lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu min hadiratin niswatil qudsiyah, dan hadir di malam lahirnya Nabi Asyah dan Maryam dari kalangan arwah wanita yang suci-suci. Pertanyaannya, adakah bahagian dari frasa tersebut yang menyatakan bahwa Asyah dengan Maryam jadi bidan? Hanya disebut hadir. Hanya kepegah je ke bidan. Itu analoginya seperti saya sampaikan informasi ke kita yang hadir. Ketika lahir anak saya yang kedua, hadir dalam ruangan tersebut istri gubernur dengan istri wali kota. Ya, nanti bayang wajah je ke bidan. Tidak, hanya untuk menunjukkan seberapa terhormatnya bayi yang lahir. Bukan untuk menunjukkan bahwa yang hadir menjadi bidan. Kenapa? Tidak ada satu kitab sejarah yang menuliskan beliau jadi bidan. Yang ditulis dalam sejarah jadi bidan justru seorang perempuan di kala itu yang bernama Asyifa. Asyifa ini kelak kawin dengan seorang pria dan melahirkan seorang anak yang menjadi sahabat Nabi yang super kaya.
Namanya Abdurrahman bin Auf Asy-Syifa. Dan itu juga ditulis di dalam kitab Nurul Yaqin di halaman 6 sesuai dengan cetakan yang sampai ke saya dari cetakan Al-Haramain Singapura. Wa kanat qabilatuhu asy-Syifa, dan adalah yang menyambut kelahiran Nabi itu seorang perempuan bernama Asy-Syifa. Ini contoh, ada kesalahan tokoh, ada kesalahan waktu, tempatnya saja seragam. Nabi lahir di Mekah. Dan itu kita ulang-ulang waktu mengaji di rumah-rumah Tengku dulu ya waktu masih kecil. Sebelum mulai pengajian tetap membaca bait-bait. Nabi kita Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahirnya di Mekah, kuburannya di Madinah. Yang kayak enam tahun tudingan Nabi. Tidak ada lanjutan lagi. Tidak ada keinginan kita untuk mengenal sosok beliau itu lebih dalam lagi. Maka harusnya momen Maulid itu mengangkat satu sisi dari keteladanan hidup beliau untuk menjawab tantangan zaman yang sedang kita hadapi pada tahun tersebut. Karena menceritakan kehidupan Nabi dalam satu kali pertemuan, 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam, itu tidak akan selesai walaupun dibalap, dikebut. Maka harusnya fokus pada satu sisi untuk mengobati persoalan yang sedang terjadi di masyarakat tempat kita berada atau di lingkungan tempat kita berceramah. Maka para mubaligh, para penceramah, mereka harus ada al-wahyu, ada sebuah kesadaran tentang kondisi di sekitarnya. Karena itu saya sering sampaikan ke kawan-kawan, khususnya wartawan, kalau hari Jumat saya naik mimbar khutbah, tidak membaca headline berita ataupun minimal salam serambi, karena itu yang menjadi referensi umum kita di Aceh, maka saya seperti orang buta yang sedang berjalan. Hanya membicarakan apa yang terlintas saja. Tidak masuk kepada apa yang sedang menjadi diskusi umum. Walaupun jawaban kita bukan sebuah kebenaran mutlak, tapi setidak-tidaknya jemaah yang hadir sudah mempunyai gambaran. Oh, ternyata perkara ini juga disinggung di dalam agama. Untuk menunjukkan betapa Islam ini sangat komprehensif. Maka demikian pula, ketika kita diundang berceramah di sebuah tempat, yang menjadi pemicu apa yang akan kita tekankan adalah sambutan dari tokoh setempat. Apakah dari ketua panitianya, apakah dari Pak Keciknya. Maka ketika kita datang berceramah di sebuah tempat tanpa ada kata sambutan, yang cik lagi melayang, tidak, kalau lagi jin, lagi hantu, tidak menyentuh akar masalah. Maka saat ada laporan dari panitia, ada sambutan dari tokoh masyarakat. Sambutan dari tokoh masyarakat itulah yang menjadi PR. Kalau mubalik dan penceramah ini tidak tahu kemana arah jemaah ini akan dibawa di dalam cerita kelahiran Nabi. Maka seharusnya ada kesadaran lingkungan, ada kesadaran bermasyarakat, sehingga kegiatan ceramah yang biayanya tidak kecil, yang tenaganya tidak sedikit, dan durasi waktunya tidak singkat, itu tidak menjadi pepesan kosong. Tidak hanya menjadi sebatas standing up comedy show, hanya untuk gura-gura, ke hai-hai. Maka penting menjadi catatan kepada panitia-panitia ceramah maulid, seharusnya jangan memberikan panggung kepada orang yang tidak layak. Ceramah itu bukan sebatas pandai berbicara. Karena bagi orang awam, siapapun yang sudah berdiri di atas mimbar, bagi mereka orang itu adalah orang alim. Siapapun yang sudah berdiri di atas mimbar, itu adalah orang alim. Dan siapapun yang menguasai mimbar, itu dianggap orang yang paling alim. Maka mohon maaf, sebagai contoh, bagi umat Islam di Indonesia hari ini, tidak ada orang yang lebih alim daripada Ustadz Abdul Samad. Karena beliau selalu berada di atas panggung. Kalau ada pendapat beliau yang barangkali tidak sesuai dengan referensi yang kita miliki, kita bantah, habis kita dibully. Kenapa? Karena sekarang kebenaran tidak lagi ditentukan oleh dalil, tapi kebenaran ditentukan oleh popularitas. Maka jangan berikan panggung kepada orang yang tidak patut, karena Anda akan punya saham dan kontribusi untuk kerusakan. Jadi baik kalian tentang kehayu-hayu ceramahan. Maka saran saya,
sebelum mengundang penceramah, coba verifikasi dulu. Tengku, kami dari Gampung Berada, insya Allah berencana mengadakan kegiatan peringatan Maulid. Jadwalnya tanggal sekian. Jadi singkat cerita kami mengundang Tengku untuk mengisi kajian. Oh boleh, insya Allah. Tapi minta maaf Tengku, kami mau sedikit informasi. Tengku tahu nggak? Eh, menantu Nabi itu berapa orang? Atau tanya yang langsung karena ini berbicara tentang kelahiran Nabi tentu. Kami mau tahu dulu, menurut Tengku, bidan kelahiran Nabi itu siapa? Bidan Nabi Aisyah dengan mereka. Oh, begini saya Tengku, untuk jadwal ceramah kita tunda dulu. Wah, ini ya buat ilai, baca sejarah, tengok ketika betul ini begah ceramah. Kenapa? Untuk sebuah seminar saja, yang jumlah orang hadirnya terbatas, kita akan memverifikasi pematerinya ini, apakah dia punya kualifikasi untuk menyampaikan materinya atau tidak. Tapi kenapa ketika ini yang hadir jemaah masyarakat dalam jumlah yang banyak, yang di antara mereka besar kemungkinan minimal ada 10% yang akan terpengaruh dengan narasi tersebut, tiba-tiba kita biarkan orang tanpa kualifikasi untuk menyampaikan materi. Nauzubillah. Maka ini persoalan kita sekarang. Maka panitia-panitia maulid ini hati-hati ketika mengundang pemateri, jangan sampai mengundang untuk berbicara orang yang tidak paham materi yang ia bicarakan. Kacau nantinya. Dan kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Inauzubillah. Maka ada kesalahan-kesalahan fatal tersebut tentang peristiwa. Maka kita ingatkan bahwa yang menjadi bidan kelahiran Nabi adalah Asy-Syifa. Ada referensinya, kitab-kitab yang kita pelajari di Dayah. Kitab Nurul Yaqin, karangan Syekh Muhammad Fudhari. Itu sebagai catatan tentang sejarah. Kemudian yang paling penting adalah bahwa peringatan Maulid itu diisi dengan rangkaian kegiatan. Salah satu yang paling penting adalah kegiatan kenduri. Sekarang ini isu kenduri sedang hangat seiring digulirkannya program makan siang gratis oleh Presiden. Dan ditambah dengan kondisi negeri sekarang ini, harga pangan sedang meningkat, harga beras sedang tinggi. Dan kalau kita mau membuka mata, kita akan dapati realitas di sekitar kita ini, ada warga masyarakat yang agamanya Islam, kemudian sukunya Aceh, tinggal di Aceh, tetapi terlunta-lunta tidak dapat makan. Hari Ahad kemarin, setelah kajian subuh di Masjid Baitul Salihin oleh Karim, saya bertemu dengan seorang pegiat sosial, Bang Michael Octaviano, beliau yang mendirikan BFLF, Blood for Life Foundation, dan beliau yang berinisiatif mengadakan rumah singgah di Lamprit itu untuk memfasilitasi keluarga-keluarga pasien yang sakit agar ada tempat istirahat. Karena selama ini pemerintah tidak peduli. Pemerintah hanya memfasilitasi orang sakit saja. Datang orang sakit dari Singkil, dari Sugu Salam, dari Lawe, Sigalagala, dari Kuala Simpang, dari Semelu, didampingi oleh kerabatnya. Yang sakit ini ada fasilitas, ada ranjangnya, ada kamarnya, ada makanannya. Sedangkan yang mendampinginya ini tidak disediakan fasilitas sama sekali. Diuro, 2 euro, 3 Jumat, 2 Jumat sakit. Gemit urang sakitnya. Untuk makan saja sulit. Maka dulu sempat dinaikkan berita menjadi headline di Harian Serambi juga. Ada keluarga pasien ini yang terpaksa bekerja sampingan untuk cuci piring di warung-warung makan sekitar rumah sakit hanya untuk mendapatkan 1 porsi makan siang. Lalu tumbuhlah kesadaran kawan-kawan dokter, para medis di Rumah Sakit Zainul Abidin. Mereka kumpulkan donasi. Saya yakin sampai hari ini masih berlaku. Itu setiap siang duhur di Masjid Raudatul Jannah, Rumah Sakit Zainul Abidin, itu disediakan nasi bungkus sekitar 80 sampai 200 bungkus setiap harinya. Coba besok salat duhur berjamaah di sana. Itu di samping di teras itu sudah ada orang berkumpul. Ketika saya diundang ceramah, saya pikir mereka dengar ceramah saja. Rupanya ada pembagian nasi bungkus ini setelah selesai. Mungkin. Bayangkan, itu kerabat-kerabat kita yang datang dari pelosok daerah tidak mendapatkan akses makanan. Maka ketika dulu saya masih aktif di Balai Kota Banda Aceh, 8 tahun yang lalu,
Bang Michael ini juga yang menyuarakan. Jadi karena kita ada akses ke dalam ceramah siang saya katakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita di kantor ini disediakan makan siang oleh pemerintah, nasi bungkus, nasi kotak. Tapi banyak yang tidak menikmatinya karena memilih untuk makan siang di luar ataupun pulang ke rumah masak sendiri. Pertanyaannya, kenapa tidak nasi-nasi kotak yang tidak diakses itu, yang tidak dimakan itu dikumpulkan, lalu diantarkan ke rumah sakit Zainul Abidin, diserahkan kepada petugasnya, tolong antarkan ke keluarga-keluarga pasien yang membutuhkan. Itu juga berdasarkan informasi dari Bang Michael tadi. Ini di rumah sakit Zainul Abidin. Maka kemarin subuh saya bertemu lagi dengan beliau. Beliau bercerita. Malam-malam itu, jam-jam 11 ke atas, beliau sering jalan-jalan untuk melihat kehidupan anak-anak yang mengemis ini. Beliau dapati 2 orang anak dari informasi anak-anak yang juga sudah beliau asuh menjadi orang tua angkat. Dan ini paling menyedihkan bagi kita. Yang peduli kepada anak-anak yang orang Aceh ini bukan warga Aceh. Bang Michael, beliau orang Padang. Ada seorang lagi, Ibu Ratna, membuat yayasan C4 untuk anak-anak kanker. Beliau layani anak-anak ini dengan sepenuh hati seperti anak kandung beliau sendiri. Saya perhatikan di timeline beliau di media sosialnya, ada anak laki-laki yang kankernya sudah stadium 4 dari keluarga miskin. Beliau berikan keceriaan pada sisa umurnya berdasarkan adat. Saat anak-anak ini mendambakan punya mainan mobil remote, beliau beli mobil remote tersebut. Harganya ratusan ribu. Beliau beli untuk mengukir senyum di wajah anak yang sedang menanti ajal tersebut. Ketika yang dirawat kanker ini anak-anak perempuan yang punya cita-cita sebuah boneka, beliau usahakan untuk membeli boneka tersebut untuk mengukir senyum di wajahnya sebelum ajal datang. Beliau ajak ke rumah, beliau ajak jalan-jalan yang mereka dari pelosok daerah Aceh yang tidak pernah melihat Masjid Raya Baitur Rahman, tidak melihat Museum Tsunami, tidak melihat Pelabuhan Ulele. Dia ajak jalan-jalan. Beliau sempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau sebagai seorang PNS. Itanya be'an terpubut metingat detak. Ini persoalan sosial kita. Bagi kita di Aceh ini syariat Islam hanya sebatas sholat. Maka hampir semua ustadz, semua tengku yang berceramah selalu fokusnya tentang sholat berjamaah di awal waktu. Berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu. Tidak ada yang berbicara tentang dimensi sosial di dalam Islam. Kepedulian kepada fakir miskin dan anak-anak yang seperti ini. Maka kenapa tidak? Di bulan Maulid ini. Daripada kita buat kenduri yang ugal-ugalan. Lam tiurau, lam sabuh gampung, lebih tipluh barumah pegak kenduri. Yang diundang urang-urang sat, pajuh buca urau, tipluh go ke urau. Bayangkan kalau di Prada dibuat kenduri maulid, ban sabuh gampung pegak kenduri. Orang mudah rezeki bentuk. Karena saya ada pengajian di sini, ramai yang kenal saya. Lalu saya diundang. Nyampah bawa urau mauludnya. Tajak bendum hansip wateh. Tajak ladum bengih lain. Nyamnya tajak bendum. Sabuh rumah paling kurangnya setengah jam habis wateh. Gak mungkin begitu datang ambil nasi makan keluar. Duk pegah silaturahmi. Setengah jam. Tiplah baru rumah. 300 jam hanya untuk makan siang. Tajak ladu, buah hati lain. Dia beraju tengkunya cana kejap. Tanya orang ngetin, dia orang kaya kejap. Nyahek lom dah lupa. Hana tajak, kalau lain buka. Pening kejap mulut dengan cik Wahabi. Bandung nak masalah. Pertanyaannya, kalau memang serius mau buat kenduri, kenapa tidak kenduri kita itu menyasar tepat target? Bisa jadi distribusinya di masjid. Laporkan kepada Pak Geci. Pak Geci, saya berencana mau buat kenduri maulid. Oh, gat, Pak. Pajan acara. Yang kelon diskusi. Apakah diskusi kelon? Karena rencana kena pegat kenduri maulid di masjid. Oh, mabek Pak masjid. Hai, tibuk tak ni. Jangan Pak Geci. Ilan cuma bagi-bagi bubungkuh untuk jemaah solat tuhur. Ya, padum ramai solat tuhur biasa. Oh, sekitar pet bosaf. Pet bosafnya padum berapa? 200, 250, lehertuh raw. Okey, len sediakan buku tak 500 bubungkuh untuk solat zuhur tengah. Maka pasang spanduk di luar kepada jemaah solat zuhur besok di Masjid Al-Hidayah berada
disediakan makan siang. Kenduri maulid dari Bapak Pulan. Kan kita berapa? Watai tengah semayang dahulu. Datang orang-orang kaya. Ini pera merah ya. Nah, bagi-bagi ibu. So, bagi ibu. Kenduri Bapak Pulan. Oh, mahaya tak. Ilu mulut menancit. Katanya, cengah kan orang bukan. Galap. Cengah len tengguh. Bayangkan kenduri maulid di rumah itu. Biayanya tidak kurang daripada 5 juta rupiah. Paling kecil. 5 juta. Mamanya 5 juta tak belau bubungkuh. Kalau bungkuh punya sekitar 15 ribu sampai 20 ribu yang sudah eksklusif kotaknya. Minyak euro 50 euro ringgit. Bayangkan hanya sekitar 1 juta sehari. 5 jutanya 5 euro buca euro. Bayangkan orang yang datang. Bandung urung sangsa. Mengatar teman yang luhu mesti peradaban. Nabu buca euro free lah. Maka yakinlah distribusi kenduri kita itu akan tepat sasaran. Orang yang datang, orang yang sholat. Dan mereka tidak terbebani dengan membawa tentengan. Mamanya tajak rumah pada kita ke acim 3 kilo. Mamanya sabah rumah 3 kilo, 30 bawah rumah 30 kilo. 3 kilo 20 ribu, 30 bawah rumah 200 ribu. Ada anak kenduri mulut Pedro cik dah. Ini menjadi masalah kita sekarang. Maka kalau kita sebutkan kenduri maulid sekarang ini sebagai sarana silaturahmi, mungkin dulu iya. Tapi sekarang sudah kontraproduktif. Justru putus silaturahmi gara-gara saat kita buat kenduri, tamu yang diundang tidak datang. Menan terpakai kenduri, hana truk ya. Tengok bagai kopi merumpok tu. Hana nijak kau berau tengku. Nyan urang yang hana gejak berau lagi nyan tertanyong terskak je. Nyan nak tanyong tanah cak, lam tanah cak ke sak ulai ke. Malay ke. Macam alasan ke kita. Nyan terpegah lama keluarga. Nyan tengku bulan nak gejak berau. Tangki hana apa. Nyan tanda. Kenduri bagai nyan tema ke beda jali. Nauzubillah. Putus kenduri gara-gara kita tidak siap memfasilitasi dengan baik dan benar. Maka kita sangat berharap bahwa maulid tahun ini oleh guru-guru kita, para ustadz, para mubalik, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kenduri ini benar-benar bermanfaat dan menyenangkan hati Rasulullah, sebab Nabi tidak bangga ketika umatnya rajin sholat berjamaah, Nabi tidak bangga umatnya rajin puasa fardu dan sunat, apabila umat yang puasa sunat, yang sholat berjamaah ini tidak peduli kepada tetangganya yang terlunta-lunta tidur malam dalam keadaan lapar. Maka Nabi tegaskan, ma'amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ala jambihi ja'i'un wa huwa ya'lamu. Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur di malam hari dalam keadaan perut kenyang, sedangkan tetangga di samping rumahnya lapar dan dia sadar. Dia tahu ada orang lapar di samping rumahnya dan dia tidak mau peduli. Nyan betat tajak semayang jamaah sah pun sampai ikut tentu imam, bahkan citanya je ke imam. Walaupun puasa sunat setiap Senin dan Kamis, puasa putih Hanafri, Nabi menafikan keimanannya apabila tidak ada kepedulian sosial. Maka kita sangat berharap momen maulid ini menumbuhkan kesadaran sosial kita. Ada banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan makan yang layak. Maka penutup cerita dari Bang Michael tadi, beliau katakan, saya ketemu 2 orang anak-anak usia sekolah. Mereka memungut sampah sampai tengah malam untuk dijual hanya untuk makan sehari-hari. Nyan bro, ipu sapat, ipu blow, plastik-plastiknya hanya untuk sepajuk. Itanya lebih makanan di rumah, tapi kurang terau yang haid maju. Etna desya katanya Allah Ta'ala. Maka usahakanlah kenduri itu tepat sasaran memberi makan orang-orang yang lapar. Silaturahmi silahkan. Tapi jangan lupakan orang-orang yang lapar. Maka bila perlu saat kita buat kenduri, sediakan panitia di depan pintu. Apabila ada kerabat-kerabat, saudara dan handetolan kita yang warga miskin yang barangkali jalan kaki sedang memungut sampah, tidak diundang, tetap difasilitasi. Pak, necoknya Pak Tawa Bungkuk. Tanya lagi, Pak Domro nak keluarga rumah. Oh, kamu nak moped tengku, nak perumah lu, nak anak dua. Ajak ke Bungkuk, ke rumah. Dan yakinlah sedekah seperti itu lebih berharga daripada sedekah 1.000, 2.000 sampai 10.000 duduk di warung kopi. Kenapa? Karena belum tentu tepat sasaran walaupun mereka minta sedekah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian sekedar pengantar bagi kita di pertemuan malam ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan dapat kita amalkan
Minimal dalam kenduri maulid kali ini ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak lagi kenduri itu ugal-ugalan, tidak lagi kenduri itu tanpa perhitungan, tidak lagi kenduri itu sebatas kebanggaan, tetapi kenduri itu harus menjadi sebuah dakwah yang tepat sasaran, minimal memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan kita berharap bahwa ceramah-ceramah maulid mengangkat sisi keteladanan Rasulullah sesuai dengan tantangan yang sedang kita hadapi. Yang paling berat tantangan kita sekarang ini adalah hilangnya rasa malu dan berkurangnya rasa peduli. Dan yang ketiga, mudah-mudahan setelah maulid ini berlalu, kita menjadi duta-duta dakwah yang baru untuk menunjukkan kepada orang-orang lain, Islam ataupun non-Muslim, inilah Islam yang mengajarkan akhlak, yang mengedepankan akhlak. Di dalam tutur kata ada sopan santun, di dalam berbusana ada etikanya, di dalam berjalan dan bersikap ada tata keramanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita. Kita ambil waktu sedikit, mungkin ada pertanyaan, disilakan dengan segala hormat. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Yang pertama, kenapa para nabi dan rasul itu semuanya dilahirkan di Timur Tengah? Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, untuk khatib pada ceramah-ceramah Jumat, itu lebih banyak menyampaikan punishment daripada reward. Apakah ini suatu tuntutan yang demikian hendaknya? Demikian aja, Ustaz. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama, kenapa semua nabi itu Allah turunkan di Timur Tengah? Kenapa tidak di Aceh, umpama di Cekung, ataupun di Eropa? Yang kita tahu rata-rata di Timur Tengah. Tapi tidak semua nabi di Timur Tengah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu, وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُ عَلَيْكَ. Di antara para nabi itu ada yang kami ceritakan kepada kalian. Ada pula di antara para nabi itu yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Jumlah nabi 124.000. Yang kita tahu hanya yang 25 orang yang berpangkat rasul. 124.000 itu bisa jadi diantaranya termasuk Konfusius, bisa jadi Siddhartha Gautama. Tapi itu kan Tuhannya orang Konghucu, itu Tuhannya orang Hindu. Kalau hanya karena dituhankan tidak boleh menjadi nabi, maka yakinlah Nabi Isa juga bukan nabi, karena dituhankan oleh orang Nasrani. Bisa jadi mereka adalah nabi-nabi Allah yang mendakwahkan agama, lalu oleh pengikutnya dinaikkan derajat, disembah menjadi Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan Aristoteles, Plato, itu juga seorang nabi. Tetapi yang diceritakan kepada kita adalah rata-rata yang 25 orang yang sampai ke kita. Ini contoh. Dan bukankah Ashabul Kahfi itu di Romawi? Romawi itu di Eropa, di bawah kekuasaan Romawi. Jadi yang kita tahu rata-rata Nabi turun di Timur Tengah. Tetapi tidak tertutup kemungkinan yang tidak kita tahu ada Nabi bahkan sampai ke negara-negara yang lain. Cuma tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala. Nabi hanya menyebutkan 124.000. Bayangkan, kita baru tahu hanya 25 saja. Itu pun baru sebahagiannya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kenapa khatib di hari Jumat itu lebih banyak menyampaikan punishment daripada reward? Inilah karena rata-rata di antara kita muncul jadi pendakwah itu bukan berangkat dari ilmu, tapi otodidak. Karena baca cerong pegawai kagak juga tuh. Naik ke atas itu, oke, naik dengan otodidak. Seharusnya ketika sudah naik, dia belajar untuk memperbaiki. Bagaimana public speakingnya, cara berkomunikasi di ruang publik, bagaimana materinya, bagaimana sejarahnya. Itu yang tadi saya singgung. Kenapa saya setiap kali hari Jumat itu harus membaca headline, harus membaca salam serambi. Agar kita tahu bahwa rincian dari perintah takwa itu bukan hanya ittaqullah. Tapi ada kondisi-kondisi yang sesuai. Kondisi kita sekarang, ittaqullah itu mungkin menjelang pemilu kita harus memilih calon-calon pemimpin yang lebih dekat kepada syariat.
Masalahnya adalah sebahagian besar dari mubalik itu tidak lahir dari fakultas dakwah. Dan banyak yang tamat fakultas dakwah tidak diundang sebagai mubalik. Ini negeri kita. Maka coba perhatikan, yang tamat dari fakultas dakwah berapa orang jadi mubalik? Kemudian yang mubalik-mubalik ini berapa orang yang belajar ilmu dakwah? Jadi kita hanya benar-benar otodidak. Lahir, besar sendiri, mati sendiri. Dan itu yang menyebabkan mimbar-mimbar dakwah itu tidak lagi terasa asik. Tidak lagi terasa sebagai sebuah kesejukan tempat orang mencari solusi dan ketenangan. Maka kan sudah menjadi semacam anekdot. Malas kita datang sholat Jumat. Kenapa? Kita yang datang, kita pula yang dimaki-maki. Padahal yang dimaki yang tidak datang Jumat. Tapi yang hadir itu yang kena. Maka lebih agak beda ya. Padahal di dalam Islam, setiap kali Allah berbicara tentang siksa dan pahala, itu diawali dengan pahala. Ada basyiran, baru nadhiran. Wa basyiril ladzina amanu, baru wa anziruhum. Tetap basyiran, nadhiran. Berita gembira dulu, baru ancaman. Surga dulu, baru neraka. Tapi saat kita aplikasikan dalam kehidupan, neraka selalu. Bukan neraka dulu, baru surga. Neraka selalu. Nyo bida'ah, nyo bida'ah, nyo syirik, nyo bida'ah, nyo syirik. Enggak ada lagi daya tariknya. Padahal Nabi mencontohkan dakwah itu dengan akhlak, dengan keteladanan. Maka mimbar itu bukan dakwah. Mimbar itu hanya khutbah. Sedangkan dakwah adalah akhlak. Yang lisanul hal kita itu. Ketika orang tertarik kepada sosok, maka semua ucapannya akan diikuti. Kapan orang tertarik kepada sosok? Ketika tidak ada benturan batin saat bertemu. Maka yang saya khawatir ketika ada ustadz-ustadz ini saking sibuknya, bahkan ketika ada orang ingin berjabat tangan, dia tidak mau lagi. Ada ustadz-ustadz ini saking sibuknya, ketika ada jemaah minta waktu untuk foto sebentar, dia merasa dirinya terlalu sibuk untuk melayani. Maka yakinlah, saat itu menimbulkan luka batin kepada orang yang mengidolakannya. Oh, so rugo, ya tetap ya. Maka semua ucapan kita berikutnya tidak lagi masuk ke dalam hatinya. Maka Nabi sebelum berbicara, beliau senangkan hati lawan bicara itu. Ketika beliau ingin mengajak pedagang-pedagang Madinah untuk pindah lokasi. Beliau bertemu dengan para pedagang ini, beliau apresiasi mereka, disapa. Ya maksyarat tujar, wahai para bisnismen. Menjiba yang urung mekat sayur, bisnismen gitu tuh. Sedangkan kita sekarang tidak ada ilmu dakwah itu untuk membahagiakan orang lain. Jadi ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa di mimbar-mimbar khutbah itu lebih banyak kita dengar punishment, ancaman-ancaman daripada reward, janji surga pahala. Kenapa? Karena orang yang berdakwah tidak berangkat dari ilmu dakwah, tetapi dari otodidak. Dan bahkan ada sebagian dari fakultas dakwah, tetapi sudah terlalu jenuh dengan kondisi masyarakat. Akhirnya ketika ada kesempatan berbicara, gitu menak UBI. Kenapa? Bikinnya C3 demi panggung, bok udah kat UBI kan. Ini yang terjadi. Jadi tidak terbuka ruang untuk memperbaiki dan tidak direspon apa yang sudah disampaikan. Akhirnya memuncaklah kegalauan tersebut. Itu sama persis seperti kenapa nenek-nenek kita itu cerewet. Kenapa? Kalkulasi sederhananya, pengalaman beliau sudah sangat panjang, sisa hidup tinggal sedikit. Kalau pengalaman yang panjang ini tidak beliau sampaikan dalam setiap waktu pertemuan, beliau khawatir nggak selesai. Sedangkan kita berpikirnya ada tak apa. Padahal nenek kita tersebut ingin rangkuman kehidupan beliau itu didengarkan oleh cucunya. Kita hanya melihat dari sudut pandang kita saya, cerewet dan ya, padahal nanti setelah beliau meninggal baru kita menyesal. Apakah Anda dengar kan yang cerita? Aku yang kesibuk tak sampai tidak sempat mendengar beliau bercerita. Maka mungkin kondisi ini yang terjadi pada mubalik-mubalik yang berangkat dari ilmu dakwah, tetapi terkesan untuk punishment. Kenapa? Sudah terlalu banyak persoalan dalam masyarakat dan sedikit waktu untuk menyampaikan. Akhirnya beliau sampaikan ke inti-intinya saja. Maka yakinlah, kalau mubalik itu paham tentang kondisi masyarakat, hampir tidak sempat untuk bercerita yang humor. Hampir tidak sempat. Tapi kenapa banyak cerita humor? Itu menunjukkan bahwa dia tidak paham tentang masyarakat yang hadapi. Targetnya adalah naik ke atas panggung, orang ketawa. Dan ternyata itu pangsa pasar yang luar biasa luas. Maka sekarang yang muncul-muncul adalah standing up comedy show. Ayu tak ceramah pelan, bukan melepah lucu.
Nyan makin lucu dan berhawa, makin sibuk. Kenapa? Orang tidak lagi berbicara tentang dakwah. Demikian. Terima kasih. Baik hadirin sekalian yang berahmati Allah. Demikian kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal